di Forum Kebebasan, Suara Kebebasan. Saya Adinda Tanriang Kemuhtar, Chief Editor Suara Kebebasan. Bersama saya ada Managing Editor Haikal Kurniawan, lalu kontributor kami Samuela Kristi dan Renaldi Adi Surya. Selamat datang dan salam kebebasan. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Abra Talatov dari Indef, Ekonomi Indef, yang sudah bersedia bergabung bersama Suara Kebebasan. Selamat datang, Mas. Salam kenal dengan Suara Kebebasan. Lalu yang lainnya lagi, mungkin untuk teman-teman yang belum mengenal Suara Kebebasan, kami adalah gerakan aktivisme untuk prinsip-prinsip libertarian gitu. Jadi kita mendorong ekonomi pasar, penegakan hak-hak individu, penegakan hukum dan juga HAM, dan terutama menghargai hak kepemilikan. Kami punya portal di suarakebebasan.id, juga ada Twitter di bebas.id, ada Line di Suara Kebebasan, dan juga Instagram di Suara Kebebasan juga. Nanti teman-teman bisa jika ada waktu untuk cek-cek ke sana untuk tahu seperti apa sih Suara Kebebasan, karena buat kami prinsipnya tak kenal maka tak sayang. Jadi seperti itu. Dan acara kita ini Forum Kebebasan sebenarnya adalah diskusi publik untuk mempromosikan gagasan-gagasan kebebasan gitu. Dan kadang kami mengundang juga orang-orang yang sudah melakukan riset disertasi, atau juga ada dari akademisi, atau kadang kita membahas isu-isu yang sifatnya ya prinsipal soal libertarianisme, atau juga kita kaitkan dengan isu kebijakan. Lainnya, kami ada publikasi berupa tulisan-tulisan online, dan juga ada publikasi langsung dari artikel yang sudah dikompilasi dari artikel-artikel Suara Kebebasan, plus terjemahan beberapa buku terkait gagasan kebebasan. Semuanya gratis dan bisa diakses di portal kami di suarakebebasan.id. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Yang jelas dari diskusi ini akan ada sharing materi juga dari Mas Abra. Lalu kami biasanya ada cerita yang akan kami berikan biasanya the following week. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Haikal Kurniawan untuk memandu diskusi ini. Selamat berdiskusi. Silakan Haikal. Halo, oh ya, terima kasih banyak Mbak Dinda, dan terima kasih banyak untuk Mas Abra yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara di diskusi Forum Kebebasan webinar kali ini. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang bersedia hadir. Untuk tema kali ini kita angkat adalah tentang PLN. Sebagaimana yang mungkin teman-teman tahu, akhir ini sedang banyak masalah PLN, ya sudah lama sebenarnya, bukan akhir-akhir ini aja kan. Seperti pemadaman, terus juga ada beberapa kejadian tarif listrik tiba-tiba naik tanpa pemberitahuan. Nah, untuk membahas mengenai hal tersebut, kami mengundang Mas Abra dari Indef sebagai pemateri untuk diskusi kita kali ini. Mungkin tanpa biar nggak kepanjangan intronya, saya akan persilakan ke Mas Abra untuk memulai materinya. Kepada Mas Abra dipersilakan. Silakan, Mas. Ya, makasih Mas Haikal, Mbak Dinda, teman-teman Suara Kebebasan dan seluruh teman diskusi malam ini. Jadi saya pertama terima kasih karena sudah diajak untuk bisa diskusi di Forum Suara Kebebasan. Ini pertama kali saya juga di forum ini. Jadi saya biasanya juga kalau malam itu memang cari teman diskusi. Di Indef itu karena kita kerjaannya diskusi, bikin studi karena dari sebuah keresahan, sehingga muncullah ide-ide untuk bikin studi, bikin riset, kemudian kita lanjutkan ke dalam advokasi, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk policy paper ya buat pemerintah maupun ke DPR. Nah, ini dalam topik malam ini secara umum mungkin saya akan mendiskusikan, memantik diskusi ini mungkin biar multi arah, nggak searah aja dari saya, terkait dengan isu energi ya secara general, tapi mungkin kita bisa diskusi lebih detail lagi tentang PLN, apa yang sebetulnya terjadi. Saya share screen dulu sebentar. Oke, kelihatan Mas?
Iya Mas, kelihatan kok ini materi. Oke. Jadi mungkin sebagai prolog ya, ini kan untuk mengantar ke diskusi kita tentang energi, saya mungkin ingin mengkontekstualkan situasi yang sekarang ini ya. Jadi sebetulnya masalah yang kita hadapin terkait dengan energi ataupun tentang tarif listrik atau lonjakan tagihan listrik di masyarakat yang besar itu tuh apa sih masalah di belakang-belakangnya gitu. Karena ini kalau saya melihat ini hilir, hanya di hilir bukan di hulu. Jadi kita tentu harus melihat secara lebih kontekstual, komprehensif, kita lihat dari sisi hulu. Nah, yang pertama saya ingin mengangkat dari konteks COVID-19 ini dan apa pengaruhnya ke perusahaan-perusahaan BUMN termasuk PLN. Nah, yang pertama adalah ternyata di awal Januari 2020 ketika COVID baru masuk di Wuhan, ya belum menyebar ke seluruh negara, itu lembaga internasional masih optimis, ekonomi dunia masih tumbuh positif, ya, terutama World Bank dan IMF. Nah, seiring berjalan waktu 2 bulan, 3 bulan, dan sampai sekarang ini sudah 6 bulan, itu proyeksi terkait dengan ekonomi global terus dirubah, artinya sangat dinamis. Nah, IMF yang Januari masih proyeksinya masih positif 3%, kemudian di bulan April atau Mei itu minus 1%, sekarang udah meningkatkan lagi proyeksinya menjadi minus 3%. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa situasi COVID ini memang masalah yang serius terhadap ekonomi, ya, dan ini konteksnya nanti juga terhadap sisi demand maupun sisi supply. Nah, kalau kita bicara energi dalam hal ini PLN, tentu kita akan banyak menganalisanya dari dua sisi tadi, dari sisi konsumennya, demand seperti apa, kemudian dari sisi supply. Dari sisi supply itu artinya nanti akan ada banyak oversupply dari produksi dari PLN karena demand-nya tadi turun. Nah, yang pertama kita melihat bahwa karena ekonomi dunia itu melambat ya, karena permintaan dan juga produksi yang menurun, harga-harga komoditas juga menurun, termasuk salah satunya batu bara. Nah, kenapa kita fokus sama batu bara? Karena batu bara masih menjadi sumber energi utama penghasil tenaga listrik di Indonesia. Nah, makanya ketika batu bara ini juga harganya menurun, pasti kita bertanya-tanya, loh, harusnya kan harga produksi listrik juga turun kan? Logika sederhananya kan begitu. Kenapa justru yang terjadi sekarang ada dugaan PLN melakukan kenaikan tarif gitu, padahal harga batu baranya trennya menurun tadi karena permintaan global menurun, ekspor sehingga menurun. Nah, ini kan nggak bisa kita jawab sesimpel itu. Bukan semata-mata karena harga batu bara turun, biaya produksi harga produksi PLN turun sehingga harga tarif listrik juga turun, nggak linear itu. Ada cerita di balik penurunan harga batu bara dan kenapa harga listrik masih tetap seperti sekarang ya. Nah, ini yang menarik bahwa korelasi atau kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan konsumsi energi. Nah, jadi secara historis di Indonesia setiap pertumbuhan PDB itu kan otomatis permintaan terhadap energi juga meningkat, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi dunia usaha industri. Nah, misalkan dari tahun 2001 sampai 2005 ketika pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,5%, pertumbuhan konsumsi energi juga meningkat 4,32%. Kemudian di tahun 2006 sampai 2010 ketika rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,7, pertumbuhan konsumsi energi juga meningkat 5%. Tahun 2011 sampai 2015 itu peningkatannya cukup signifikan, 5,8. Pertumbuhan konsumsi energinya melebihi dari pertumbuhan ekonomi untuk yang pertama kalinya nih dalam 15 tahun dari tahun 2001 sampai 2015. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang prospek terkait dengan bisnis di produksi energi, salah satunya listrik, ini sangat erat kaitan dengan kinerja perekonomian nasional itu sendiri. Nah, melihat kecenderungan ataupun ekspektasi pemerintah ketika itu tahun 2015 bahwa
waktu itu 2015 ini kan pemerintahan baru Pak Jokowi. Nah, waktu itu kan semangatnya atau ambisinya sangat tinggi ya. Kita pasti ingat waktu kampanye pertama menjanjikan pertumbuhan ekonomi akan tembus 7-8% per tahun 2014-15 itu. Nah, dengan ekspektasi maupun target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi, itu akhirnya juga mempengaruhi kebijakan dari sisi supply listrik di Indonesia gitu. Karena ditargetkan atau diprediksi nanti pertumbuhan industri akan meningkat, konsumsi listrik rumah tangga juga meningkat, sehingga ada keinginan untuk menambah kapasitas pembangkit listrik yang kita sering dengar itu dengan program 35.000 megawatt. Nah, kenapa? Karena memang ketika itu kita melihat bahwa rasio atau konsumsi listrik per kapita di Indonesia itu relatif masih kecil, yaitu hanya 4,5 megawatt, hanya 0,84 megawatt per tahun. Masih relatif kecil dibandingkan negara-negara di kawasan yang sama, misalnya di Malaysia itu konsumsi listrik per tahun itu 4,5 megawatt per tahun, Thailand 2,47, Vietnam saja 1,3 megawatt. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia masih punya peluang atau ruang untuk meningkatkan konsumsi listrik, baik itu konsumsi dari rumah tangga, terlebih konsumsi dari sektor real atau industri. Nah, kemudian juga di tahun 2014 dan bahkan di tahun kemarin 2019 waktu Pak Presiden terpilih kembali, dalam pidatonya di DPR kan menginginkan Indonesia masuk menjadi negara maju di tahun 2045. Satu abad Indonesia merdeka, Indonesia menjadi negara maju. Nah, itu kan artinya ekspektasinya pertumbuhan ekonomi itu rata-rata ya kalau ingin menjadi negara maju di tahun 2045 itu 7-8% per tahun sampai tahun 2000 sampai gitu. Jadi itu semua pasti perlu dorong atau didukung oleh ketersediaan energi sebagai salah satu input produksi. Nah, dengan adanya latar belakang tadi, sehingga pemerintah sangat berambisi sekali meningkatkan kapasitas produksi yang didukung oleh kapasitas listrik ya, sebagai sumber energi utama untuk industri manufaktur di Indonesia. Nah, kemudian kedua, kondisinya rasio elektrifikasi di Indonesia sebetulnya sudah dalam track yang positif, itu sudah 98,89% secara nasional, menuju targetnya tahun 2020 ini 100% gitu. Nah, tapi kalau kita melihat memang masih ada daerah-daerah, terutama daerah terluar, terpencil, itu yang rasio elektrifikasinya belum bisa sampai 100% karena tantangan bagaimana distribusi listrik itu ya sampai ke daerah-daerah terpencil tadi, karena pasti biaya investasinya juga sangat tinggi gitu. Nah, artinya kan perlu ada intervensi dari pemerintah. Barangkali secara bisnis itu nggak menguntung tuh membuat biaya lebih tinggi bagi PLN. Nah, pasti ada mekanisme misalkan subsidi ataupun kompensasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur transmisi ke daerah-daerah terpencil terluar tadi. Nah, itu semua ada di dalam rencana penyertaan modal negara PMN pemerintah di tahun ini yang sebesar 5 triliun. Nah, salah satu kegunaan atau fungsi PMN di tahun ini adalah tadi menyasar penyaluran atau pendistribusian listrik sampai ke daerah terpencil tadi. Nah, kemudian juga yang kita perlu kaitkan ini terkait dengan energi listrik, karena pemerintah juga memiliki target untuk mendorong pemanfaatan energi dari yang fosil menjadi non fosil atau renewable energy. Nah, tahun 2025 itu targetnya bauran energi dari energi baru terbarukan itu sampai 23%. Nah, ini memang targetnya cukup cukup ambisius juga, karena sekarang ini justru di tengah harga komoditas energi fosil yang sedang jatuh, kayak misalkan minyak batu bara tadi, itu kan justru menjadi disinsentif untuk beralih ke EBT. Apalagi EBT selama ini masih dianggap sebagai sumber energi yang cukup costly gitu.
biaya investasinya masih relatif lebih tinggi dibandingkan yang fosil. Nah, ini pastinya akan menjadi sebuah dilema juga buat pengambil kebijakan, buat regulator maupun operator, apakah akan seagresif itu untuk segera mengalihkan sumber energinya dari yang fosil ke yang non fosil. Apalagi di tengah sekarang situasinya juga tekanan ekonomi juga masih cukup tinggi. Nah, kemudian yang kedua, nah tadi kan kita melihat ekspektasi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 ke 2019, kemudian tahun 2019 sampai 2045 bahwa Indonesia akan menjadi negara maju. Nah, tetapi realitasnya sekarang Indonesia sedang menghadapi tantangan resesi karena akibat COVID-19. Nah, apakah ekspektasi yang semula tadi pertumbuhan ekonomi tinggi yang itu memiliki implikasi terhadap peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang besar pula gitu, itu apakah nanti akan bisa direspon oleh pemerintah ya? Maksudnya apakah proyeksi atau target pembangkit listriknya itu yang akan diturunkan ya, atau yang kedua justru bagaimana pemerintah segera memulihkan ekonomi supaya naik lagi gitu. Jadi proyeksi terhadap energi tadi tidak terlalu berubah jauh. Karena kan terkait investasi juga nggak mungkin juga ketika pemerintah sudah melakukan peningkatan kapasitas energi, investor sudah digandeng, ya sudah didatangkan, tetapi nanti di tengah jalan bisa berubah lagi. Nah, ini juga nggak kondusif buat iklim investasi di Indonesia juga. Nah, ini gambaran tahun 2020 ini ya dari beberapa lembaga itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global itu udah hampir 5% ya. Nah, ini nanti juga implikasinya juga buat dari sisi perdagangan pertama kaitan dengan Indonesia, kedua dari sisi investasi, kemudian dari sisi ekspor komoditas kita batu bara dan kelapa sawit karena 25% ekspor Indonesia itu masih mengandalkan batu bara dan CPO. Kalau misalkan ekonomi global ini terkontraksi sangat dalam, artinya permintaannya rendah, otomatis tadi batu bara kita akan oversupply. Nah, kemudian yang berikutnya juga dari realisasi atau kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2020 ini. Jadi ini udah bisa sedikit menunjukkan bahwa ekonomi kita tahun ini benar-benar akan mengalami resesi karena di triwulan 1 aja ekonomi kita hanya tumbuh 2,9%. Padahal Januari sampai Maret COVID di Indonesia relatif masih baru. Bulan Maret sampai April, Mei, Juni itu kan yang paling tinggi. Nanti pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, ketiga, dan seterusnya itu yang otomatis akan berpengaruh. Nah, ini tentu kita akan melihat dari sisi konsumsi rumah tangga. Nah, ada yang bilang selama pandemi ini konsumsi rumah tangga kan meningkat ya, harusnya kan PLN untung gitu. Nah, tapi kan kita juga nggak bisa lupakan bahwa penjualan terbesar juga selain rumah tangga PLN adalah industri ya dari sisi investasi gitu dan juga pemerintah. Artinya kan banyak kantor-kantor, banyak pabrik yang tutup ya, atau dikurangi operasional sehingga penjualan PLN juga berkurang. Nah, itu yang sedikit banyak juga akan mempengaruhi kinerja keuangan dan kinerja bisnis PLN di tahun ini. Nah, apalagi kalau kita lihat dari sisi industri nih, industri manufaktur itu sebagai penyumbang terbesar ekonomi Indonesia, 20% ekonomi kita itu disumbang oleh industri manufaktur. Nah, pertumbuhan net triwulan 1 kemarin itu cuma 2,06%. Nah, jadi sangat rendah sekali di bawah pertumbuhan nasional tadi 2,9%. Kemudian juga sektor-sektor lain sangat haus terhadap sumber energi listrik, baik itu konstruksi, pertambangan, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat sebelum COVID ya, jadi kan tadi target dan juga ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu menyebabkan produksi sumber-sumber energi kita, baik itu minyak, gas, maupun batu bara itu sangat eksesif ya, sehingga kita bisa melihat bahwa rasio antara produksi dengan cadangan kita atau reserve to production ratio kita relatif sangat kecil dibanding negara-negara lain. Jadi penemuan cadangan-cadangan baru ya terutama migas dan batu bara itu
kalah cepat dibandingkan dari sisi eksploitasinya, dari sisi pengerukannya, baik migas maupun batu bara. Nah, yang menarik adalah misalkan di Cina. Cina itu cadangannya masih tinggi, tapi dia begitu siap sekali untuk mengimpor batu bara sebanyak-banyaknya dari Indonesia untuk kebutuhan industri mereka, tetapi cadangan batu bara di negara mereka itu mereka tetap simpan buat nanti ketika 20, 30, 50 tahun lagi ketika cadangan batu bara udah makin menipis, ketika nanti semua negara-negara berlomba-lomba memperebutkan sumber energi, negara-negara besar tadi sudah mempunyai stok gitu, sudah mempunyai cadangan yang besar untuk menggerakkan industri mereka di puluhan tahun mendatang. Nah, Indonesia ini karena orientasi jangka pendek, ya baik itu pengusahanya, baik itu pemerintahnya, ya pemerintah apalagi pasti berpikirnya 5 tahun, 10 tahun. Nah, ini juga mempengaruhi eksesivitas sumber daya alam kita, sumber daya alam migas dan batu bara kita, sehingga cadangan rasio produksi dengan cadangan sumber daya alam kita semakin menipis. Nah, ini juga lihat konsumsi yang saya ingin sorot yang batu bara misalnya. Sebetulnya konsumsi batu bara kita ya, dari tahun 2007 sampai 2017 itu relatif meningkatnya itu nggak terlalu signifikan lah gitu. Tapi produksinya terus meningkat. Nah, produksi ini kan tentu harus diserap selain dari domestik. Yang kedua dari sisi ekspor. Nah, tadi sisi ekspor negara-negara yang apalagi mempunyai cadangan sumber daya alam terbatas, mereka akan membuat membuat stok yang sebanyak-banyaknya. Nah, Indonesia ini terlampau terlena dengan adanya sumber daya yang melimpah sehingga dengan mudah menjual atau mengekspor sebanyak-banyaknya tanpa melihat aspek sustainability atau jangka panjangnya untuk kebutuhan dalam negeri. Ini juga dari sisi ekspor batu bara, ya, dari sisi volume meningkat dari tahun 2016 sampai 2019. Nah, ini tadi karena adanya kebijakan pemerintah buat meningkatkan ekspor ya sumber daya alam batu bara. Walaupun secara value tahun 2019 ini udah mulai terasa kejatuhan harga-harga komoditas sumber daya alam batu bara maupun minyak berlanjut sampai tahun 2020 ini. Tapi dari sisi volume, walaupun harganya turun ya, ekspornya terus naik. Kalau kita bandingkan sama komoditas minyak ya, kalau harga turun biasanya kan negara-negara penghasil minyak OPEC itu kan mereka bersepakat untuk memangkas produksi ya. Jadi supaya harganya naik lagi gitu dan supaya antar negara-negara itu nggak saling bersaing terlalu keras ya, sehingga mereka masih tetap optimum keuntungan. Nah, kalau di batu bara nggak, walaupun harga batu baranya turun, tapi ekspor produksi dan ekspornya tetap ada pikiran untuk mengurangi produksi gitu. Jadi tadi karena ingin adanya keuntungan sesaat atau jangka pendek. Nah, ini diperparah lagi ya, tadi produksi dan ekspor batu bara udah meningkat 5 tahun terakhir. Ini ada karpet merah baru yaitu Undang-Undang Batu Bara, Undang-Undang Minerba yang baru yang kemarin jadi kontroversi nomor 3 tahun 2020 menggantikan Undang-Undang Minerba tahun 2009. Nah, ini sangat sangat terkesan memang untuk kepentingan oligarki. Jadi kalau dari data yang ada di perusahaan-perusahaan batu bara, ini setidaknya ada 6 perusahaan batu bara swasta nasional yang kontraknya itu akan habis dalam 5 tahun mendatang. Jadi harusnya kalau kita pakai Undang-Undang Minerba tahun 2009 yang kontrak konsesi batu bara maupun mineral itu habis, itu nanti akan diserahkan ke negara akan melelang lagi secara fair dan akan memprioritaskan tentunya untuk BUMN. Ya, BUMN kalau nanti BUMN nggak berminat baru dilelang untuk swasta juga. Nah, dengan adanya Undang-Undang Minerba ini memberikan jaminan otomatis perpanjangan buat perusahaan-perusahaan baik itu mineral maupun batu bara. Nah, kenapa kami menyorot 6 perusahaan batu bara ini? Karena 6 perusahaan inilah yang menguasai hampir 70% produksi batu bara nasional. Gitu. Jadi dan
ke-6 ini masa kontraknya akan berakhir 5 tahun mendatang. Jadi memang sangat sangat kuat aroma pengesahan Undang-Undang Minerba ini memang sebagai karpet merah bagi kepentingan oligarki ataupun perusahaan korporasi-korporasi di sektor batubara ini. Nah, pertanyaannya kan kalau misalkan tadi konsesinya diperpanjang, kemudian produksinya juga terus meningkat. Nah, kan harus ada yang menyerap. Sedangkan dari ekspor ya, ekonomi diprediksi tahun ini itu akan resesi, artinya permintaan juga menurun. Nah, produksi yang tetap tinggi itu siapa yang harus menyerap? Nah, ini nanti kita diskusikan lagi-lagi akan kembali ke PLN, karena PLN sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang mendistribusikan listrik ke konsumen, tetapi dia harus menyerap produksi listrik dari perusahaan-perusahaan swasta atau Independent Power Plant (IPP). Nah, ini yang sebelah kanan, kita melihat bahwa pembangkit listrik di Indonesia itu mayoritas sumber energi dari apa sih? Nah, ini Indonesia itu paling besar batu bara yang warna abu-abu. Kemudian yang kedua baru gas, ketiga baru minyak. Kalau negara-negara lain udah mulai terdistribusi, ada yang juga tinggi di Thailand, gasnya tinggi. Kemudian juga bahkan yang hijau renewable-nya atau hidronya juga cukup tinggi juga nih, gitu. Di Cina misalkan walaupun dia batu baranya tinggi tetapi hidronya juga tinggi, gitu. Artinya concern terhadap sumber energi non fosil atau terbarukan juga udah mulai diberikan tempat. Nah, di Indonesia ini kelihatannya masih cukup terlena karena merasa bahan sumber batu bara kita masih tinggi. Nah, ini yang sebelah kanan, batu bara kita paling banyak itu diserap oleh sektor apa sih? Yang paling besar ini power generation, ya, pembangkit listrik. Kemudian yang kedua baru industri-industri yang memang rakus akan energi, terutama dari batu bara. Misalkan industri semen, tekstil, industri pupuk, kertas dan sebagainya. Tapi paling besar memang kebutuhan batu baranya untuk listrik. Nah, ini balik lagi di tahun 2015 ketika pemerintah waktu itu berekspektasi pertumbuhan ekonomi tinggi dan kemudian juga ada fakta di tahun 2015 itu karena rasio elektrifikasinya masih belum sebesar yang tadi 98%, itu masih ada daerah-daerah yang mengalami defisit listrik, ya, electricity deficit di Indonesia tahun 2015. Yang paling tinggi itu misalnya di Kendari, di Sulawesi, ini 22% defisitnya, kemudian di Sumatera, di Belitung juga. Nah, dengan kondisi ini, pemerintah akhirnya juga menjadi justify, memperkuat alasan juga untuk meningkatkan kapasitas produksi listrik yang 35.000 megawatt tadi. Adanya ekspektasi ekonomi. Kedua juga melihat realitas adanya defisit listrik di beberapa daerah. Nah, salah dasar untuk melakukan rencana produksi listrik PLN itu kan ada yang disebut namanya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL. Nah, ini biasanya dalam beberapa periode diperbaharui. Nah, yang paling terakhir ini adalah RUPTL PLN tahun 2019 sampai 2028 ya, untuk 10 tahun mendatang gitu. Ini ditandatangani Menteri SDM tahun lalu 20 Februari. Nah, intinya dari RUPTL PLN ini ya, tahun lalu ini ada beberapa target yang akan dikerjakan oleh PLN. Misalnya proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik 6,42%. Jadi memang sudah dipatok bahwa PLN harus menyediakan listrik ya, karena diasumsikan akan ada pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik 6,42% per tahun sampai tahun 2028. Nah, waktu itu kan tahun lalu belum melihat adanya situasi COVID. Nah, dengan adanya COVID, kemudian juga proses recovery ekonomi tahun depan juga belum tentu
bisa secepat itu karena vaksin COVID juga belum ditemukan. Nah, otomatis juga nih nanti akan menjadi beban buat PLN juga. Nah, saya nggak tahu nih apakah nanti pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan revisi RUPTL ini melihat situasi dan tantangan ekonomi dihadapi sekarang. Kemudian juga total rencana pembangunan pembangkit listrik 56.000 megawatt. Udah lebih gede lagi dari yang sebelumnya 35.000 nih 56.000. Kemudian juga target bauran energi batu bara masih tetap mendominasi 54% ya. Kemudian juga energi terbarukan juga gas bumi dan BBM. Dan beberapa target-target lain baik itu jaringan transmisi, jaringan gardu, jaringan distribusi dan sebagainya. Nah, ini semua kan tentu ini dari sisi supply, tapi kita juga nggak bisa melihat supply-nya targetnya ambisius seperti ini, tapi sisi demand-nya nggak bisa menyerap. Nah, itu nanti akan jadi beban juga buat PLN. Nah, ini tadi saya bilang ke Mbak Dinda bahwa saya sama teman-teman di Indef melakukan studi, mini studi tahun lalu tentang PLN. Jadi memang nih datanya masih ada lag setahun, karena tadi saya udah lihat laporan keuangan dan laporan tahunan PLN udah ada yang terbaru 2019. Tapi saya yakin paling posturnya atau pangsa dari beberapa produksi listrik maupun kinerja PLN itu nggak jauh berbeda nih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi PLN ini yang paling besar ini kan memang pembelian dari EPP, kemudian juga produksi sendiri dan pembelian dari EPP. Jadi ada dua sumber produksi listrik dari PLN. Tahun 2018 itu total listrik yang dihasilkan di PLN 267.000 gigawatt. Nah, ada yang dihasilkan sendiri oleh PLN dengan anak-anak perusahaannya, kemudian juga ada yang dibeli dari EPP. Nah, yang menarik ini kan yang mungkin teman-teman juga sebagian sudah tahu bahwa ada skema PLN harus membeli, ya wajib membeli produksi dari swasta, dari EPP. Memang ini kan menjadi insentif juga karena mana mungkin perusahaan swasta memproduksi listrik kalau nggak ada jaminan yang beli. Nah, ini memang dilema buat PLN. Satu sisi bisa memastikan pasokan itu tetap ada, ya. Yang kedua, akan oversupply, misalkan kayak COVID sekarang, permintaan listriknya turun, terutama dari sisi industri, PLN harus tetap menyerap, harus tetap membeli. Nah, dengan nilai sesuai dengan kontrak. Nah, itu yang juga menjadi tekanan buat operasional PLN. Nah, kemudian juga ini dari sisi produksi PLN, produksi listrik PLN yang paling besar itu dihasilkan dari non fosil, kemudian dari batu bara dan lain sebagainya. Bara masih cukup besar ini sebagai sumber penghasil listrik di PLN. Nah, ini PLN jadi dari total kapasitas terpasang listrik di Indonesia, PLN itu berkontribusi terhadap 72%. Nah, yang EPP-nya 23%. Jadi masih sangat besar dari PLN. Ya, EPP-nya hanya 23%. Tetapi tadi kalau misalkan yang saya dengar ya, kalau misalkan produksi produksinya itu oversupply, itu yang didahulukan itu adalah dari pembangkit listrik swasta. Jadi PLN mau nggak mau harus mengurangi ya atau menutup pembangkit listrik miliknya dia sendiri. Jadi dia harus membeli dari pembangkit listrik swasta. Nah, itu yang juga jadi jadi tantangan buat PLN. Karena tadi ada kewajiban untuk menyerap listrik yang dihasilkan oleh EPP. Ini sama kayak tadi. Nah, terus kemudian ini ada jadi di PLN itu kurang lebih tahun 2018 ada 62 sampai 64 EPP ya yang bekerja sama atau menjual listrik ke PLN. Nah, ini ada 4 perusahaan EPP yang terbesar yang menyalurkan listriknya ke PLN. Itu PT Paiton, Jawa Power, kemudian Cirebon Electric Power dan Lestari Banten Energi. Jadi kita juga
tentu pangsa dari masing-masing APP itu terhadap PLN tuh berapa besar. Kemudian juga mungkin kita lihat dari konteks ekonomi politik tadi kan, undang-undang minerbanya, batubara yang sudah disahkan, siapa penghasil batubara terbesar, kemudian kaitannya dengan APP-nya bagaimana, dan siapa yang diuntungkan dari itu semua. Nah, itu bisa kita telusuri sebetulnya dari dokumen-dokumen yang ada. Nah, kalau kita lihat kinerja keuangan PLN, ya ini terakhir tahun 2018, nanti ada saya tunjukkan yang terbaru juga 2019. Jadi yang saya mau highlight ini adalah debt to equity ratio, ya rasio utang terhadap modal PLN tahun 2016 ke 2018 itu cukup mengetat nih, meningkat nih rasio utang terhadap equity-nya. Artinya kan menunjukkan bahwa PLN di 3 tahun itu mengalami melakukan ekspansi besar-besaran untuk belanja, terutama untuk belanja investasi atau capex, belanja modal. Kemudian dari sisi misalnya net return on equity, kemudian juga net return on investment, ini meningkat sih sebenarnya 3 tahun terakhir, 2016 sampai 2018. Ya, nanti dari labanya juga meningkat, cuman dividennya yang justru menurun gitu. Nah, ini kita memandang bahwa BUMN ini salah satu kontribusinya ke negara itu dari sisi pajak dan dari sisi dividen. Nah, PLN ini dari 2016 ke 2018 dividennya menurun. Nah, di 2019 saya belum cek lagi tadi berapa angkanya, cuman ini menurun cukup drastis. 2017 itu dividennya 2 triliun, 2018 menjadi hanya 318 miliar. Nah, ini kemudian struktur modal PLN, jadi tahun 2018 itu 38% struktur modalnya itu disumbang dari utang, liability. Nah, ini meningkat dibanding tahun 2017 yang masih 34%, 2016 30%. Jadi dari 30% ke 38% meningkat penambahan liability-nya PLN. Nah, ini juga nggak lepas dari tunggakan piutang pemerintah ke PLN. Kan kemarin PLN menjadi BUMN yang mendapatkan kompensasi dari pemerintah, ada utang pemerintah yang ditunggak ke PLN. Nah, mau nggak mau PLN kan untuk menutup biaya investasinya dia, cash flow dia harus menutup dengan menerbitkan utang, ya entah itu global bond atau ke perbankan. Nah, itulah yang meningkatkan liability dia dibandingkan equity, karena tadi adanya kendala pencairan utang pemerintah ke PLN. Nah, ini terbaru, tadi saya sempat lihat sekilas dari laporan keuangan PLN, tahun lalu 2019 laba PLN 4,3 triliun. Nah, menurun nih cukup jauh. Tahun 2018 labanya PLN masih 11,5 triliun. Nah, sebenarnya sih menarik kalau kita mau kulitin lagi di laporan keuangan PLN yang menyebabkan labanya ini menurun itu apa aja gitu. Apakah memang karena biaya produksi yang meningkat atau memang pendapatannya yang berkurang, ya pendapatan karena tadi permintaan listriknya berkurang nggak sesuai dengan ekspektasi, atau yang lain-lain, atau biayanya justru yang meningkat. Ini saya berapa menit lagi, Mas Haikal? Mas, Ini kalau saya misalnya boleh 5 menit lagi gimana? Oke, 5 menit lagi, sip. Oke. Terima Ini kasih. soalnya tadi saya selipin tentang mineral. Biasanya fokus ke PLN. Biasanya fokus ke PLN dulu. Iya, oke Mas. Terima kasih Mas. Nah, ini PLN menjadi dari 12 BUMN yang rencananya akan mendapatkan stimulus dari pemerintah, PLN menjadi salah satu BUMN yang mendapatkan stimulus. Tetapi lucunya itu sebenarnya bukan stimulus, tetapi pembayaran utang pemerintah, kompensasi 38 triliun tambahannya. Jadi total kompensasinya 38 tambah 7 sekitar 45 triliun. Plus ada PMN 5 triliun tahun ini yang akan didapat oleh PLN. Nah, cuman ini kan juga nggak secepat itu dana-dana atau utang pemerintah dibayarkan ke PLN, karena pemerintah juga cash flow-nya juga bermasalah juga gitu. Penerimaan pajaknya juga masih seret.
Jadi mau nggak mau harus nerbitin utang. Di sisi lain kebutuhan buat belanja-belanja yang mendesak kayak bansos, kayak buat dana kesehatan COVID itu juga prioritas. Jadi walaupun dana ini sudah direncanakan dialokasikan buat BUMN terutama PLN, tetapi realisasinya kita nggak tahu kapan bisa diterima oleh PLN. Dan ini yang menarik, dana-dana stimulus yang didapat BUMN ini terus berkembang, terus dinamis, entah itu ada nama-nama baru BUMN-nya maupun nilai-nilainya. Nah, ini yang kemarin Indef lakukan studi juga, ada selisih atau ada perbedaan antara versi dari Kementerian Keuangan dan dari Kementerian BUMN. Nah, ini piutang pemerintah ke PLN tahun 2019 45 triliun yang tadi mau rencananya dibayarkan, tahun 2018 ada 7,4 triliun. Jadi salah satu yang menjadi masalah di PLN itu juga karena piutang pemerintah yang masih tinggi dan belum dibayar ke PLN. Nah, ini penyertaan modal negara 5 triliun yang akan diterima PLN tahun ini itu rencananya digunakan untuk membangun pembangkit EBT, kemudian juga di daerah-daerah yang terpencil. Nah, itu yang dari kebijakan stimulusnya. Mungkin saya ingin sedikit mengulas terkait dengan perdebatan tarif atau tagihan listrik PLN yang melonjak. Nah, ini yang menarik. Sampai sekarang PLN masih kekeh bilang tagihan listrik ke masyarakat itu tarif listriknya nggak meningkat. Tapi kan kalau kita lihat baca di berita itu ada yang meningkat sampai 100%, dari biasanya 500.000 jadi 5 juta, ada yang sampai 10 juta. Itu katanya karena menggunakan rata-rata 3 bulan terakhir, dari mulai Januari sampai Maret. Nah, masalahnya walaupun orang di rumah, apa ya peningkatannya bisa setinggi itu. Nah, yang jadi persoalan adalah selama ini pencatatan buat yang pasca bayar itu kan masih manual, pencatatan meterannya. Nah, ini juga yang masih menjadi celah adanya dispute antara konsumen dengan PLN. Nah, makanya yang sekarang ini didesak ke PLN adalah segera melakukan perubahan buat digitalisasi pencatatan meteran. Jadi mungkin pasti ada trade off juga buat pekerja. Cuman harusnya sih di era sekarang ini sudah bisa dilakukan secara digital. Ya kayak kita misalnya beli pulsa aja kan kita bisa tahu kuotanya itu per hari habis berapa gigabyte, ya kan. Nah, mestinya juga listrik itu dengan aplikasi kita bisa tahu konsumsi per hari, per menit per jam itu berapa. Nah, otomatis juga nih nggak ada lagi nanti pertanyaan-pertanyaan apakah konsumsi listriknya itu betul-betul membengkak atau memang dipakai secara normal gitu karena work from home jadi konsumsinya meningkat. Nah, ini paling yang isu PLN yang terkait dengan tarif tagihan listrik sih saya melihat sekarang arahnya adalah masih berkutat antara tagihan listrik itu meningkat atau memang konsumsinya meningkat. Tapi sejauh ini klaim dari PLN bahwa tagihannya nggak naik, ya tarifnya nggak naik sejak tahun 2017, tetapi memang konsumsinya yang meningkat. Nah, DPR udah berkali-kali juga menanyakan ke PLN dan kita semua masih belum bisa menerima secara logis juga kenapa pemakaian rata-rata 3 bulan tetap harganya sebesar itu. Dan kedua juga yang jadi pertanyaan saya juga sebenarnya payung hukum penggunaan rata-rata 3 bulan terakhir itu apa gitu? Apakah itu surat direksi atau ada benchmarknya apa gitu? Secara legalitasnya tuh kayak gimana, itu juga belum banyak yang mengupas sebenarnya kenapa PLN akhirnya menggunakan justifikasi penagihan itu rata-rata 3 bulan terakhir. Dan alasannya waktu itu karena COVID, semua petugas pencatat meter nggak ke lapangan karena khawatir menularkan atau ditularkan. Padahal sih logikanya ya, karena dia satu orang keliling rumah dan dia nggak perlu masuk ke rumah, ngelihat di luar, itu sebenarnya nggak cukup kuat juga alasan untuk nggak mencatat secara normal gitu. Karena masih banyak kok sektor-sektor lain yang juga diizinkan untuk tetap beroperasi gitu, untuk melakukan untuk melakukan kegiatan bisnis, apalagi
PLN atau listrik ini kan menjadi salah satu sektor yang strategis, jadi yang masih diberikan kelonggaran untuk tetap menjalankan operasi secara normal. Itu Mas Eka mungkin pengendali saya buat diskusi dengan rekan-rekan semua. Oke, Mas Abre, terima kasih banyak untuk presentasinya. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar, atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Mas Abre, mungkin bisa raise hand, atau juga bisa melalui chat ke host, bisa ke saya atau ke host yang lain. Di sini ada ini raise hand ya dari Mas Andre Ginting. Halo. Ada satu pertanyaan, Mas, yang lewat chat ke saya. Ini terkait dengan pemanfaatan energi nuklir di Indonesia sebagai alternatif energi yang renewable. Itu menurut Mas Abra sendiri gimana? Apakah itu solusi yang kira-kira memungkinkan atau enggak, atau punya dampak positif, atau justru negatifnya justru lebih banyak? Iya, kalau untuk nuklir, saya pikir ini juga masih perdebatan juga sih terkait dengan aspek pertama teknologinya, kedua dari sisi keselamatan gitu. Karena udah tuh di tangan, cuman dulu udah sempat diwacanakan di Jawa Timur, kemudian di Kalimantan. Cuman kan ini pasti kita ngelihat ada potensi pembangkit listrik yang ramah lingkungan terbarukan, tetapi juga kita nggak bisa melihat ada status quo yang akan diganggu gitu. Jadi pertama soal setuju nggak setuju ini saya menjawab ya nanti tinggal dari sisi teknis teknologi maupun keselamatan apakah visible dilakukan di Indonesia. Tetapi yang paling penting adalah untuk mengimplementasikan potensi tadi tentu kan yang paling berat adalah bagaimana bisa membawa rekomendasi itu tuh di tataran ekonomi politik. Karena tadi ini kan batu baranya masih besar ya. Pengusaha-pengusaha batu baranya juga masih menikmati keuntungan dari pembangkit listrik tenaga batu bara tadi. Nah, itu juga nggak mudah pasti untuk segera mengalihkan ke nuklir tadi. Jangankan ke nuklir, ke misalkan panel surya atau hidro aja juga pasti ada aja kendala-kendalanya. Bahkan kemarin saya baca berita RDP Kementerian SDM dengan DPR, itu anggaran Kementerian SDM dipangkas, dan salah satu yang dipangkas itu adalah yang buat pembangkit listrik terbarukan tadi. Gitu. Jadi memang ini menunjukkan komitmen itu sangat erat dengan juga status quo yang akan terganggu. Gitu. Karena ini masalah ceruk bisnis. Kalau yang saya tahu, salah satu tokoh atau politisi yang concern terhadap nuklir itu Pak Qurtubi. Jadi Pak Qurtubi itu yang termasuk yang saya tahu ya, itu yang paling vokal mendukung digunakannya nuklir sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Tapi saya belum bisa jawab sih apakah positif atau negatif buat Indonesia, tapi secara teknis sih saya ngedukung kajiannya didorong ke arah sana. Terus mungkin konsekuensinya kalau selain tadi aspek teknis adalah konsekuensi geopolitik juga yang mungkin perlu dipertimbangkan juga, dalam artian kalau suatu negara itu sudah mulai mengembangkan energi nuklir, biasanya juga itu nanti akan sensitif dianggap ya itu akan berpotensi untuk meningkatkan kekuatan nuklir untuk militer gitu, kayak misalkan di Korea Utara atau di Iran. Jadi mungkin juga itu nanti ada tantangan dari aspek itu gitu yang menyebabkan Indonesia juga mungkin nggak mudah untuk bisa mengeksekusi pembangkit listrik dari tenaga nuklir. Yang lain ini boleh ngomong nggak Mas Eko?
boleh di-unmute. Iya, Atau dari tadi chat aja? iya belum ada yang Oh, raise hand emang sih, belum? Mas. Kalau Kirain misalnya nggak nanti ada teman-teman, boleh. yes. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar, silakan bisa Silakan raise teman-teman hand yang atau chat ke mau host ya. pendapat. Ini Mas, kalau misalnya untuk dari saya pribadi, kalau misalnya industri listrik itu kan paling nggak kan dibagi jadi 3 ya Mas prosesnya kan, dari mulai ada pembangkitannya, terus ada transmisinya sama distribusinya. Kalau misalnya transmisi kan emang mahal banget kalau misalnya dikelola oleh swasta, makanya mungkin lebih baik PLN nanganin. Tapi kalau misalnya ada pandangan atau ada suara yang ingin gimana kalau untuk pembangkitnya sama distribusinya ini kita misalnya serahkan ke swasta, atau kita beri kesempatan setidaknya swasta boleh juga, supaya ada persaingan dan memaksa PLN supaya mereka accountable, sementara untuk transmisinya sendiri karena memang biaya sangat mahal dan ongkos untuk masuknya, untuk entry-nya itu barrier-nya sangat tinggi, jadi dibayarin ke PLN aja. Itu kalau menurut Mas sendiri gimana? Ya, ini maaf Mas Bra, ya, ini mungkin mau nyambung dari yang Haikal, ada Rionanda chat ke saya, mungkin agak nyambung juga ke Haikal tadi soal bagaimana privatisasi PLN menjadi perusahaan-perusahaan listrik regional itu perlu dan bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah sustainability pengadaan listrik di Indonesia. Lagi-lagi kayak gitu sih Mas Abra, karena kan ada ya tadi kayak Mas Abra bilang PLN ya maksudnya kayak sole player yang terutama yang leading-nya lah ya, dengan segala konsekuensi harus membeli dari IPP dan sebagainya itu Mas. Ya kalau saya mungkin jawabannya bakal normatif lagi Mbak. Jadi tantangannya adalah mewacanakan diskusi terkait dengan konstitusi lagi gitu, karena sekarang kan tarik ulurnya berkaitan dengan privatisasi di BUMN ini, terutama di sektor-sektor yang dianggap strategis ya, untuk hajat hidup orang banyak, termasuk PLN pastinya. Ya ini nanti akan memandang apakah mekanisme pasar dengan privatisasi itu, perdebatannya begini, apakah dengan swastanisasi ya, itu kan sebenarnya nanti ujungnya diharapkan efisiensi, kemudian juga menguntungkan konsumen ya kan. Nah, apakah itu bisa kita tafsirkan juga itu sebenarnya sejalan dengan konstitusi, karena mandat di konstitusi dalam undang-undang BUMN juga kan ini untuk mendukung kesejahteraan masyarakat ya kan. Jadi itu bisa juga dipakai alasan itu. Nah, yang kedua adalah pasti ada sebagian pihak juga yang lain yang berseberangan bahwa nggak bisa tetap yang namanya penguasaan itu harus dipegang juga oleh BUMN sebagai operator gitu, nggak hanya sebagai nggak hanya dari sisi tataran regulator. Pemerintah itu hadirannya nggak hanya tataran regulator tapi operator juga. Nah, mungkin perdebatannya akan banyak situ, ujung-ujungnya akan tarik-menarik sih, bercampur masalah politik, masalah konstitusi, gitu. Cuman kalau dari segi bisnis ini juga debatable juga, apakah ketika dilakukan IPO atau privatisasi, itu serta-merta juga bisa menciptakan efisiensi, bisa menciptakan transparansi, gitu. Karena maksudnya kita ngeliat realitas juga sih. Misalnya saya pribadi ngeliat realitas, saya juga berkemelut juga dalam kepala sendiri itu, apakah benar gitu hitam putih gitu. Karena ada juga kasus-kasus ketika perusahaan-perusahaan publik ya list juga banyak praktek nggak baik ya kan, baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi keuangan, misalkan engineering melakukan fraud gitu. Itu juga kan terjadi. Ya, maksudnya nggak bisa langsung serta-merta kita katakan gitu. Nah, yang mungkin dari sisi terdalam saya itu kekhawatirannya adalah karena ini sektor strategis ya. Kalau misalkan negara sudah tidak punya kendali secara langsung buat terutama distribusi ya, itu nanti khawatir dalam konteks kedaulatan nanti market akan mendrive negara, harga akan sulit untuk diatur oleh pemerintah karena
sudah masuk ke ranahnya swasta. Kemudian juga kalau selama masih ada negara, kan negara masih bisa intervensi gitu, masih bisa intervensi walaupun tadi ada trade off-nya ke perusahaan BUMN sendiri, mereka akan tertatih-tatih juga gitu. Utang PLN aja sekarang udah 500 triliun, kemarin saya baca di root-nya udah bilang PLN sekarang hidupnya dari hutang ke hutang gitu, bukan dari bisnis ke bisnis tapi dari hutang ke hutang. Nah itu ya relatasi gitu. Jadi kayaknya sih buat ada wacana ke sana itu bakal berat buat pemerintah, terutama berat karena dianggap pasti nggak memegang teguh konstitusi lah. Kemudian juga dari sisi populismenya juga pasti akan terganggu juga, walaupun Pak Jokowi udah periode kedua pasti juga punya kekhawatiran juga itu, Mbak. Jangankan PLN atau anak usaha atau induk, Mbak. Anak usaha aja kayak Pertamina yang sekarang diwacanakan mau di IPO, ya kemarin Pak Erik menargetkan Bu Nike buat IPO 2 anak perusahaan, itu juga udah mendapatkan reaksi yang keras dari DPR ataupun terutama dari CSO sih. CSO juga banyak yang keras juga dari publik gitu. Kecuali bisa apple to apple membandingkan dengan kondisi di negara lain, barangkali itu bisa jadi argumentasi kuat sih buat meyakinkan stakeholders bahwa mekanisme privatisasi di PLN atau di BUMN lain yang selama ini dianggap bermasalah, nggak efisien dan sebagainya, itu bisa jadi benchmark buat Indonesia, barangkali itu membantu gitu. Kayak gitu Mbak, kalau saya Mbak jawabannya. Ya, berat memang. Jawabannya berat. Pertanyaannya berat. Pertanyaannya berat, habis listrik sih. Gimana Haikal? Ada lagi pertanyaannya? Halo, iya ada pertanyaan juga tadi yang resen dari Mas Farid ya. Halo Mas Farid? Iya, saya. Ya, bisa dengar suara saya ya? Iya, saya bisa dengar. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Ya, dipersilakan Mas kalau ada komentar atau pertanyaan ke Mas Abra. Iya, listrik itu sebenarnya saya di pembangkitan 4 tahun kerja di sini. Tapi dari sisi IPP-nya, dan 2 tahun saya ngerjain renewable. Saya udah berapa kali ngelihat presentasi begini dan semuanya dari sisinya PLN. Jadi ini saya sebenarnya sambil diskusi aja ya. Iya, jadi IPP itu betul dijamin 80% dari total capacity-nya dibayar sama PLN. Tapi dijamin itu dengan banyak syarat. 80% itu harus terpenuhi net output-nya. Jadi kalau kita mau bikin, entah itu renewable, entah itu batu bara, itu dia 80% harus bisa kasih net output. Misalnya net output-nya 100 megawatt. Dia 80 megawatt harus keluar dalam bentuk listrik. Itu kalau tidak, itu dia kena denda. Dan menjaga net output 80% itu paling sensitif. Itu yang pertama. Yang kedua, di IPP itu sering punya pengalaman malah ditambah. Jadi PLN minta tambah dong supply-nya. Karena ada pembangkit PLN yang drop. Entah itu perawatan, entah itu apa, segala macam. Atau kadang-kadang memang lagi high demand di jam-jam yang prime time. Atau mungkin tiba-tiba misalnya pembangkit peakernya bermasalah nih, yang diesel ataupun yang gas. Kemudian yang ketiga, data RUPTL itu adalah data kasar saya bilangnya gross capacity. Jadi kalau disebut kapasitas pembangkit kita udah supply, itu sebenarnya gross. Output realnya seringkali di lapangan nggak begitu. Itu kenapa kalau kita lihat ada beberapa daerah kayak di Sumatera, per regionalnya dia bagus nih rasio elektrifikasinya. Tapi kalau kita tanya sama masyarakatnya, kamu seminggu berapa kali mati lampu? Bisa 3 kali, Pak. Bisa 4 kali. Sehari bisa ada 2 kali. Kayak di Kalbar itu, angkanya kan cantik tadi tuh rasio elektrifikasinya. Betul, Kalbar betul. itu di daerah di luar ibu kota provinsinya, itu ada daerah yang seminggu 2 kali baru lampu nyala gitu. Jadi
kalau PLN tuh sering ngaku kita mau oversupply, tapi kondisi di lapangannya tidak terlihat seperti oversupply. Yang kedua, PLN juga tidak pernah membuka orang untuk menambah kapasitasnya. Misalnya dari 1.300 naik jadi 2.200. Kalau dia bilang, saya oversupply nih, saya bingung nih mau buang kemana. Kan mestinya dia membuka orang untuk menambah kapasitasnya dong. Iya. Yang oversupply kan seperti itu realitanya. Tapi kan nggak pernah kayak gitu. Yang keempat, PLN itu membuat sebuah aturan yang sebenarnya tidak favor to renewable. Karena kontrak renewable itu di-pledge, ditentukan berdasarkan biaya pembangkitan BPP yang tiap tahun dia keluarkan. Dan BPP itu kalau di Jawa rendah sekali, cuman di bawah Rp1.000 per kWh. Sekitar Rp800 kalau nggak salah per kWh. Di Jawa, DKI itu 700 doang. Jadi BPP-nya Provinsi DKI Jakarta itu, dan bisa dicek nanti datanya, itu cuma Rp700 per kWh. Dan kita sekarang beli 1.400 sekian, 1.300 sekian atau 1.400 lah total. Jadi sebenarnya spread-nya kalau untuk DKI sih gede banget gitu loh. Di beberapa tempat di Jawa, apalagi yang konsumsinya paling besar, PLN itu sebenarnya punya ruang gitu untuk dia bisa makan itu langsung, karena ini berdasarkan data dia sebenarnya punya spread untung yang lumayan. Tapi sekali lagi kalau kita lihat, mereka selalu bilang kita rugi mas karena oversupply, tapi di market nggak kelihatan oversupply. Kita rugi mas karena harus bayar IPP 80%. Padahal kenyataannya di lapangan sering kita diminta naikin dong jadi 85, kita lagi kurang nih. Tapi kalau misalnya kita turun pun, mereka tuh ngasih penaltinya cepet banget loh PLN tuh. Yang terakhir, PLN tuh bayarnya 3 bulan sekali. Jadi dapat dari listrik, terus dihitung. Oke, bulan ini saya harus bayar ke IPP sekian, terus dilihat penaltinya. Dan itu banyak IPP yang sebenarnya nggak terlalu besar-besar. Itu minus. Malah harus nombok ke PLN, ngasih duit ke PLN. Karena mereka dihitung penaltinya sama dihitung dari net output-nya, masih gedean penaltinya. Jadi kadang-kadang tuh saya juga suka bingung kalau alasan itu dipakai, iya nih kita harus bayar IPP 80%. In fact, padahal kenyataannya di lapangan, proses itu tuh saling menguntungkan kalau menurut saya. Jadi karena PLN tuh punya kemampuan untuk ngasih benar. Dan PLN bayar 3 bulan lagi kok. Sorry tuh saya sekarang faktanya, banyak pembangkit IPP yang belum dibayar udah 3 bulan. Jadi saya tuh kalau karena ya saya nggak punya data banyak, tapi saya punya pengalaman yang saya sampai pada kesimpulan, kayaknya kalaupun mau ada cara untuk terbaik, lebih baik PLN menurut saya nih ya, ini saya pendapat saya nggak ada pertanyaan sebenarnya, tapi saya coba kasih ini aja sih. Menurut saya PLN lebih baik bermain hanya di distribusi. Pembangkitan biar dibuka buat IPP. Yang kedua, menurut saya juga harga itu tidak bisa di-cap harus 1.400 terus semuanya ditentukan sama politik gitu loh. Pemerintah menentukan harganya harus segini ya, nggak boleh naik, nggak boleh turun, nggak boleh apa gitu. Menurut saya itu juga sangat tidak sehat. Yang pertama, sangat tidak sehat karena akhirnya membuat kita Indonesia terjebak pada energi fosil. Kita nggak kemana-mana. Kita nggak bisa ngerubah itu karena PLN bilang saya harus pakai BPP Pak, karena harganya nggak bisa saya naikin, nggak bisa saya turunin, nggak bisa saya atur berdasarkan wilayahnya. Oh di sana mahal, saya jual lebih mahal. Di sini murah, saya jual bisa lebih murah. PLN nggak bisa kayak gitu. Jadi dia kekunci, akhirnya dia harus makan terus batu bara itu. Dan itu implikasinya jadi banyak. Yang kedua, cash flow-nya dia sebenarnya cukup nyaman karena dia bisa atur pembayaran gitu loh. Oh bayarnya 3 bulan lagi, bayarnya 6, bahkan sekarang ada yang ditunggak 4-5 bulan gitu. Jadi PLN sebenarnya punya keleluasan itu, cuman karena beban-beban dia harus bangun pembangkit-pembangkit yang dulu dan punya hutang banyak itu, dan banyak banget yang tidak efisien, saya harus jujur, fact-nya tuh bener-bener, ya kita geleng-geleng kepala gitu, nggak sampai net output itu gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat banyak borok, dan menurut saya lebih baik pembangkitannya dikasih aja ke swasta, tapi yang mengatur ini membuat perencanaan, siapa ininya, jaringannya, nggak apa-apa PLN gitu, supaya itu ada jalan tengah, supaya tetap itu bisa dibilang dikuasai negara, tapi dari sisi pembangkitannya bisa dibuat efisien. Karena harus diakui di banyak tempat IPP itu menjadi andalannya PLN. Karena mereka itu punya insentif, wah gue kalau CF-nya turun di penalti. Sedangkan pembangkit-pembangkit yang dimiliki sama PLN ya
Ya udah kalau CF-nya ya ternyata net outputnya cuma 60%, ya udah gitu. Net outputnya cuma 50%, ya udah siapa yang mau punish gitu kan. Dia punya mereka sendiri. Tapi kalau kita swasta ya langsung di penalti dan dibayarnya di belakang gitu. Jadi bahkan batu bara kalau PLN dia dibayar 3 bulan, 6 bulan dengan SKBDN dibayarnya yang kayak gitu-gitu. Jadi mereka memang punya keleluasaan untuk membayar gitu secara cash flow, dan mereka yang ngatur dan mereka yang distribusiin gitu. Jadi kalau menurut saya ada beban-beban yang bangun pembangkit besar-besar di tahun-tahun sebelumnya, itulah yang terus menghantui dan membebani PLN. Yang menurut saya kalau bisa ya udahlah, dana-dana yang membuat pembangkitan ini biar swasta dan asing aja yang masuk. PLN ini hanya meregulet. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, ya kita penalti aja. 3 bulan baru kita bayar. Dia bermasalah terus, 4 bulan baru kita bayar. Itu sebenarnya membuat keluasan. Dan yang terakhir, ya jangan dikaku gitu. Jangan dikunci harga jual ke masyarakat. Kalau nggak pernah pindah kita dari batu bara ke renewable. Dan selalu itu yang jadi alasan dari PLN pakai batu bara, karena harganya lebih murah, Mas, selalu bahasanya itu. Padahal in long term sebenarnya jauh lebih destruktif. Ya, saya cuma kasih input Mas, aja. Mas Nama Farid, saya Farid. saya mau diskusi juga, Mas. Nah, ya, yang terkait dengan pembangkit, kita serahkan ke IPP. Kan saya dengar juga nih, kayak ada di Sumatera Barat atau di Sumatera Utara ya. Jadi PLN itu mengandalkan salah satu EPP di sana, terus deadlock sehingga EPP-nya nggak mau jual listriknya ke PLN. Nah, PLN kan nggak punya pilihan lain. Nah, maksud saya dalam konteks kedaulatan ya, kalau semuanya pembangkit itu swasta, terus nanti ada situasi deadlock, maksudnya bargaining position PLN itu gimana gitu? Kalau sekarang kan PLN masih main sehingga dia punya bargaining, swasta nggak bisa dalam tanda kutip menekan gitu aja ke PLN gitu, karena PLN masih punya alternatif dari pembangkit sendiri. Kalau misalkan PLN nggak punya, walaupun dia distribusi, tapi kan dia harus punya sumber listriknya gitu, Mas. Itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu gimana ngejawabnya? Dan itu ada kejadian juga di Sumatera. Kondisinya gini, IPP itu jumlahnya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, IPP itu misalnya IPP-nya ada di Banten atau ada di Jawa Timur dia, di Python, tapi yang makan listriknya orang Jakarta. Jadi kalau PLN mau menyerahkan itu ke swasta, ya dia harus membuka gitu. Pemainnya ada banyak orang. Kalau misalnya yang itu nggak mau kasih, ya dia bisa digantikan gitu. Dan itu yang harus dibuat skemanya sama PLN. Oh, yang ini kontraknya piker aja deh. Kalau nanti di sana macam-macam kita tembak gitu. Karena kan IPP itu kan ya sekarang lah akhirnya yang bisa IPP ya cuma orang-orang tertentu aja yang ada di lingkaran-lingkaran kekuasaan gitu. Karena di situ regulatornya yang ngatur kontraknya PLN, yang merencanakan PLN, yang bikin menentukan siapa pemenangnya PLN, yang beli PLN. Ya di situ main aja kan. Dan SDM kan nggak pernah masuk sekarang. Kan selalu tarik-menariknya gitu. SDM pengen ikutan gitu. Saya deh yang bikin regulasinya, saya yang atur nih bangun berapa di sini, bangun berapa di sana. Tapi kan itu masih dikuasai semua sama PLN karena dia terlalu besar dan terlalu gemuk, akhirnya vested interest-nya banyak. Kalau IPP nanti mogok gimana, Mas? Kan IPP bisa banyak gitu loh. IPP bisa nanti kalau di Sumut nggak mau, ya dia bisa minta IPP yang ada di Riau karena udah nyambung sekarang jaringannya, ataupun kalau dia di Sumbar ya dia bisa tarik dari daerah Sumbaksel yang cukup berlebih. Daerah Sumatera kan daerah Sumatera bagian selatan lebih cukup berlebih karena dia punya banyak pembangkit yang memang udah dibangun gara-gara ada Asian Games di sana gitu. Yang itu pun banyak orang nggak tahu, waktu pembukaan Asian Games sempat mati lampu itu. Nggak masuk beritanya, tapi ya udahlah kita yang di pembangkit tahu sama tahu gitu. Jadi ya karena ada kompetisi, karena ada kalau saya nggak supply, saya nanti nggak dibayar ya karena ada IPP yang lain. Itulah yang akhirnya membuat nanti IPP itu akan berlomba-lomba dan dia juga nggak mau dikasih penalti. Karena IPP itu nggak mau dapat penalti kalau bisa. Karena yang pertama IPP udah bayarin fuel-nya di depan. Fuel dibayar nih IPP, kecuali yang batu bara ya. Kecuali yang batu bara, fuel-nya dia bayar di depan. Terus nanti operating and maintenance-nya dia bayar. Belum lagi biaya bunga yang harus dia bayar buat investasi. Itu kalau nggak dibayar 3 bulan sama PLN, udah nombok lu ya. Mencak-mencak, numpuk. Gitu. Jadi kalau PLN bilang, wah kami lagi susah duit, ya saya sih mau cerita aja, IPP lebih pusing lagi nih. Gitu. Karena ada beberapa SKBDN juga belum cair, ada ya kita sama-sama sulit lah, kita juga ngerasain kondisinya. Tapi kadang-kadang saya juga ngerasa IPP kok digituin banget ya, kesannya
wah ini harus 80%, kita gara-gara IPP ini rugi. Padahal in reality-nya kita diteleponin mulu sama gardu induk. Pak, tambah dong Pak. Kapasitasnya nih, kita lagi susah nih, lagi ada masalah gitu. Dan ya udah, kita terus yang digebukin, kayaknya jadi rampok banget. Padahal di kenyataannya kita salah satu yang juga mendukung dari penyediaan listrik itu. Yang menurut saya problemnya ujungnya adalah sebenarnya ada mekanisme pasar terutama di tarif yang tidak berjalan sehingga kekunci, nggak bisa berkembang, dan beban pembangunan pembangkit listrik yang sebelumnya pakai hutang itu yang sebenarnya nggak berjalan efisien. Net output-nya, honestly ya, saya nggak tahu pernah diaudit apa nggak, tapi kalau yang saya lihat, ya kalau minta nambah terus dari IPP, kayaknya net output-nya bermasalah beberapa pembangkit PLN. Itu Soalnya aja kan, sih dari... Soalnya lumayan banyak juga pembangkit PLN 70% nih. Jadi apa namanya, nggak tahu tadi alasan misalkan PLN minta tambah net output dari APP itu apa karena pembangkit dia yang lebih mahal ya dalam kutip, atau secara teknis mereka bermasalah gitu Mas? Lebih kebanyakan kenapa? karena secara teknis bermasalah, karena waktu EPC prosesnya itu bermasalah. Jadi waktu construction-nya punya masalah. Kan pernah dengar kan waktu Jokowi pertama ngerombak pembangkit listrik itu, tiba-tiba dia datengin ada pembangkit listrik mangkrak lah, ada pembangkit listrik beginilah, gitu. Nah itu ya karena itu yang mangkrak ya benar-benar nggak bisa jalan. Ada yang selamat lah, lumayan nih bisa jalan. Tapi ya gitu, tiap 3 bulan dia harus berhenti lagi, tiap 3 bulan jalan harus berhenti lagi. Yang itu nggak ada auditnya dan nggak ada yang bisa bilangnya siapa yang disalahin. Kontraktornya anak usaha, yang bikin perencanaan anak usaha, engineering-nya anak usaha gitu. Jadi bingung. Gitu. Bahkan saya pernah punya pengalaman paling lucu. Saya masih ingat ke Kalimantan Tengah. Saya masih ingat ada satu pembangkit di RUPTL itu dari 8 tahun yang lalu di daerah Sampit sampai sekarang masih akan segera COD. Apa tuh Mas? Karena dalam proses ini apa maksudnya istilahnya tuh produksi. Masih akan produksi. Jadi pokoknya setahun lagi kan. Jadi dari 8 tahun yang lalu, tahun depannya tuh akan produksi. Selalu bilang gitu. Kayak Liverpool mau juara gitu. Next year gitu. Alhamdulillah juara kan. Nunggu berarti jadi. Itu waktu saya ke lokasinya di Sampit, itu saya pikir tuh udah bentar lagi selesai, 80% lah. Itu masih tanah kosong, Mas. Dan tempat itu, waktu groundbreaking-nya, itu menteri datang. Saya nggak usah sebut lah menterinya siapa. Tapi menteri datang. Tapi sampai sekarang ya orang Sampit bilang, nggak ada tuh Pak, aktivitasnya cuma lahan kosong aja buat groundbreaking. Dan itu ada boroknya di tiap daerah, dan itu yang nggak bisa diaudit, nggak bisa dibuka, dan itu jadi beban keuangan PLN. Itu yang menurut saya, sudahlah pembangkitan ini dikasih aja sama swasta, nanti distribusinya biar PLN, karena PLN enak kalau distribusi doang. Kamu kalau macam-macam saya penalti ya, kamu nggak saya bayar ya, kamu nggak saya ini. Ya walaupun kalau punya jenderal purnawirawan bingung juga gituin ya. Tapi ya gitulah. Gitu. Ya itu sih keluh kesah kita ya di IPP. Ya diomelin orang, disangka kayaknya gimana, dikerjain sama orang lapangan. Ya tapi ya saya sih ngomong begini karena saya sejak 2 tahun lalu ngerasa banyak orang yang merasa problemnya ada di IPP. Ya ada karena narasinya begitu kan, IPP selalu jadi kambing hitam kan. Iya. Nah, padahal gede loh Mas. Gitu. Itu penaltinya kalau kita miss CF itu gede banget. Dan itu saya pernah di Sumatera Selatan itu in a 6 month kita nggak ada untungnya. Rugi terus karena kita waktu itu ada gas engine yang kena masalah. Jadi kapasitas kita tuh 60, 130, 130. Ada jadi satu gas engine yang bermasalah. Masalah operasional kayak tadi yang sifatnya bencana atau apa, itu tetap kena penalti, Mas? Kalau kita kan masalahnya karena di operasional, nggak ada bencana. Karena waktu itu nggak ada bencana. Dia satu engine mati lah, yang namanya mesin kan macam-macam. Itu 6 bulan, kita nggak sesuai CF, ya habis kita, rugi semua. Udah kita harus benerin cepet-cepet, kita kena rugi juga. Dan enak, PLN kan nggak harus nanganin beban-beban kayak gitu loh. Yang itu kalau terjadi di anak usahanya yang punya pembangkit lah, atau di mana yang punya pembangkit, dia pusing sama yang kayak gitu-gitu. Apalagi warisan konstruksinya, warisan yang EPC abal-abal gitu, yang banyak titip-titipan. Itu aja sih ya, sorry jadi kepanjangan saya. Nggak apa-apa Mas, menarik itu pengalamannya. Sorry. Soalnya kan saya juga kan, maksudnya diskusinya kan juga sering ke
ke multisektor ya, ke termasuk ke serikat juga, termasuk ke legislatif juga. Jadi kan perspektifnya macam-macam gitu. Ya. Ya. Ya, Kalau saya tetap nanti ngeliatnya secara objektif. Mungkin yang maksudnya kasuistik juga ujung-ujungnya gitu. Ada yang begitu benar. Ya, kalau saya sih kalau di teman-teman IPP across the board ya. Iya, Di semua daerah sih sama kayak gitu. Jadi ya mau gimana? Ya kayak beberapa pembangkit besar lah yang top-top di Jawa Barat. Ya udah jadi omongan lah. Lagi sempat kasus yang mati lama kan di DKI itu kan. Yang kemarin tahun lalu. Ya itu banyak lah yang nggak bisa kita ceritain dan gimana akhirnya kita semua yang disalahin terus kita lagi yang harus backup itu. Jadi ya. Kenapa Mas nggak bisa diceritain? Penasaran saya karena ikut merasakan. Jadi teringat makanya karena matinya lama banget itu. Ikan lohannya mati Mbak ya? Ikan lohannya mati. Aduh, iya. Ya itu sih kalau menurut saya ada problem yang waktu itu ada problem yang cukup besar di operasional. Ada satu pembangkit besar yang sangat diharapkan tuh mati mendadak. Dan itu bukan karena jaringan, setahu saya. Itu emang ada masalah di pembangkitnya. Bukan karena ponsengon, Mas? Bukan. Bukan karena ponsengon, bukan karena... Enggak, itu ada masalah di pembangkitan jaringan. Dan dia sangat besar, dan dia backbone-nya, dan dia mati. Waktu mau ngidupinnya lagi, pembangkit batu bara yang sebesar itu dia harus manasin boiler 12 jam. Itu IPP atau punya PLN? Saya nggak bisa cerita deh, Mas. Oke, sip. Ntar soalnya di recording nih. Oke, cukup. Nanti bisa cari sendirilah siapa yang mati. Iya. Tapi 12 jam itu cuma buat manasin boilernya sampai akhirnya dia bisa produce 12 jam. Belum lagi dia harus cari waktu itu masalahnya apa nih yang kena. Ya, itu nggak ada kayak gitu-gitu nggak ada kontingensi. Mestinya kalau ini bermasalah dari yang lain gitu. Nah, kan katanya ada tuh pembangkit yang mestinya udah siap jadi piker di Senayan. Nah, Mas, itu 2 bulan sebelum kejadian pembangkit itu juga ada masalah. Karena sempat ada berita tuh ada pembangkit meledak dan segala macam. Nah, jadi dalam kondisi pikernya nggak ada dan yang ngejagain ring 1 istananya lagi bermasalah, tiba-tiba ada masalah di pembangkit yang besar untuk ngejaga backbone listrik kita. Happens barengan aja, ya udah jadi berantakan. Gitu. Dan siapa mau disalahin ya lebih baik nyalain benda mati kan kayak pohon sengon. Gitu. Dan waktu itu kita langsung tahu oh ini bakal lama mati lampunya karena udah biasa kejadian di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan tuh udah biasa mati kayak gini. Cuman orang Jakarta baru aja ngerasain jadi kaget. Langsung baper. Depok sering saya. Oh, saya juga di Depok. Iya, saya di Depok. Lumayan sering nih akhir-akhir ini. Nah, ya kayak gini lah yang tiba-tiba naik, tiba-tiba itu juga ya itu sebenarnya tanda dari good governance-nya emang di dalam tuh udah banyak isu gitu loh. Banyak banget isu. Yang akhirnya kita IPP ya udah ikutan main. Wah, kalau mainnya caranya kotor begini supaya survive ya udahlah kita harus hidup begini. Kalau di sananya semua caranya begini ya kalau nggak kita begini mampus lah kita. Ya begitulah. Kita ya pebisnis ya yang swasta yang ngikut aja alurnya mau PLN kemana. Mau beloknya ke sini Pak, mau beloknya ke situ kita ikut. Nah, kalau enggak ada bisnis yang nggak bisa kita selamatkan. Tapi kalau PLN-nya mau jujur, mau ini, kita juga mau. Kita juga senang malah, karena itu meningkatkan banyak peluang bisnis yang lain. Dan menurut saya, momen waktu Pak Jokowi bilang dia membuka investasi sebesar-besarnya untuk infrastruktur itu saya ingat banget acara di PKPM itu ramai banget calon investor asing. Penuh, 2 tahun pertama Pak Jokowi itu semua orang minat masuk ke pembangkit, renewable, everything. Belum lagi yang jalan tol. Ya, tapi ketika melihat good governance-nya begitu, ya akhirnya banyak yang mental. Mundur teratur. Ya, sampai sekarang ya begitu akhirnya, banyak realisasi yang nggak dijalankan. Saya senang sebenarnya cara yang agresif dari Pak Jokowi untuk bilang, oh kita target sekian dan segala macam. Karena memang di lapangan banyak sebenarnya defisit gitu loh. Karena nggak kelihatan kayak orang oversupply. Kan kelihatan ya, yang oversupply sama yang defisit kan kelihatan gitu. Jadi sebenarnya defisit dan udah bener 35 gigawatt tuh menurut saya udah proyeksi yang cukup tepat, tapi akhirnya di bawah pelaksanaannya banyak problem. Ya
Itu sih paling kalau dari saya yang ada di ngalamin itu di lapangan. Makasih Mas Farid, keren banget. Ya, thank you Mas Farid. Tapi sorry tadi ada komentar dari salah satu peserta juga tadi Mas. Katanya kalau untuk BPP sendiri yang ngatur itu Menteri SDM ya, bukan PLN. Melalui yang ngesahin emang Menteri SDM, tapi hitungannya dari PLN. Hitungannya. Kan yang ngeluarin biaya pembangkitan tuh kan yang tahu PLN. Terus PLN ngelapor ke Menteri SDM, terus sama Menteri SDM disahkan. Oh, jadi menterinya itu cuman sebagai pihak yang mensahkan aja? Iya, dan itu auditnya orang banyak yang bingung kok bisa BPP-nya segitu. Ya, boleh dicek lah BPP 2019 ya. Kan udah 2020, keluarnya kayaknya 2019, 2018. Saya lupa. DKI itu cuma 700 perak apa? Saya lupa. Nanti saya buka deh. 700 perak apa 800 perak? Biaya pembangkitan ya, modalnya. Tapi kan kita bingung, ini bener nggak sih modalnya segitu? Jangan-jangan lebih. Yang itu juga orang juga banyak yang bingung juga, kok angkanya bisa semurah itu, tapi minta subsidi, ya gitulah. Nah, tadi saya baca itu di berita dari ada nih wacana gugus ketahanan energi mewacanakan nanti mengkonversi atau mengalihkan LPG ke kompor listrik lagi nih, mulai muncul lagi nih. Ini mungkin juga jadi strategi juga mungkin buat pemerintah atau PLN buat supaya oversupply-nya tadi bisa terserap ke masyarakat. Cuma nggak tahu nanti prakteknya di lapangan itu apakah konversi kayak begitu langsung bisa diterima masyarakat juga sih ke listrik. Apakah lebih murah pakai kompor listrik apa pakai gas? Kalau gasnya masih disubsidi masih lebih murah pakai gas. Yeah. Kalau gasnya masih disubsidi yang 3 kilo itu. Masalahnya ini kayaknya pemerintah karena APBN lagi jebol, subsidi energi terutama gas itu rencananya mau dikurangin dengan subsidi langsung. Jadi ke kelompok masyarakat. Kalau sekarang kan subsidi terbuka nih, siapapun boleh beli gasnya. Kalau nanti langsung kayak sebagainya. Jadi bisa bersaing kalau misalkan bener nanti kompor listrik mau dipromosiin. Asal tadi bisa harganya kompetitif. Kayaknya udah pernah diwacanain waktu zaman Pak Jonan juga deh, ya, kompor listrik. Yang lain mungkin Mas Heikel yang punya Mas, pengalaman. Ada pertanyaan lagi tadi melalui chat dari Mas Alfarisi. Beliau nanya, kita tahu bahwa untuk mengalihkan sumber energi kotor, misalnya dari batu bara ya, dari itu ke energi yang baru dan terbarukan atau EBT, itu tidak mudah. Nah, yang bertanya ini, beliau sempat melakukan wawancara dengan pihak Humas PLN. Dan dari pihak Humas PLN itu bilang, kalau misalnya pakai batu bara, Mas, itu per kWh-nya hanya Rp600. Tapi kalau misalnya pakai EBT atau energi baru terbarukan itu 3.000 per kWh-nya. Nah, kalau gitu seberapa besar kemungkinan Indonesia bisa pakai energi baru terbarukan dan pengaruhnya terhadap perekonomian dalam negeri? Kalau misalnya per kWh-nya tuh bedanya jauh banget dari 600 ke 3.000. Itu berapa? Hampir 5 kali lipat ya, Mas? Iya. Ya itu sama, analoginya sama kayak ini yang sekarang udah dilakuin biosolar B30. Ya kan? Solar yang pakai sawit itu kan lebih mahal produksi, tapi kan pemerintah intervensi dengan berikan subsidi gitu, supaya arahnya nanti bisa melakukan komplementer lah dengan yang fosil, apalagi yang sawitnya juga berlimpah di Indonesia. Nah, dalam hal energi listrik ini juga kalau memang nggak masuk angkanya, ya paling yang bisa mungkin dilakukan pemerintah intervensi tadi dari sisi kompensasi atau subsidinya gitu. Cuman kan karena masih yang fosilnya batu bara yang murah ini masih melimpah ya, dan ini juga selalu jadi perdebatan apakah sebetulnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu udah semestinya cepat beralih ke EBT gitu, istilahnya latah seperti negara-negara maju yang memang negara maju juga sumber daya alamnya juga terbatas gitu. Nah, itu kan selalu menjadi perdebatan
dari konteks ekonomi makronya itu. Cuman ya nggak tahu, saya belum tahu strategi atau kebijakan pemerintah yang secara konkret itu supaya mendorong investor di energi terbarukan di Indonesia itu kayak apa sih? Tadi yang saya bilang, pasti ini nggak gampang. Mungkin dari sisi teknologi atau dari sisi biaya mereka mau nih dalam tanda kutip bertaruh, memperebutkan market. Istilahnya bakar uang kan, kalau misalkan startup tuh mereka rugi dulu, tapi ketika konsumen nanti udah merasakan manfaatnya, mereka akan bisa menggerus pasar. Nah, masalahnya kan dalam industri energi ini yang jadi pertaruhan itu tadi status quo dari orang-orang atau pejabat atau pihak-pihak yang selama ini menikmati di industri ini gitu. Jadi dan mereka didukung oleh regulasi, nah itu yang sulit. Ya, nah ini mungkin saya mau langsung coba ke penanya. Sudah saya unmute. Halo, dengan Mas Alfarizi, bisa dengar suara saya? Halo? Halo, ya Mas, bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Ya, terkait dengan pertanyaan yang tadi Mas sampaikan, kalau misalnya boleh tahu, yang pas ketika Mas interview Humas PLN, itu dari Humasnya dijelasin nggak Mas? Misalnya, penyebab EBT itu bisa 5 kali lipat harga per kWh-nya itu memang karena teknologinya mahal atau memang karena regulasinya dia mungkin lebih ketat atau diceritain sebabnya nggak Mas dari pihak Humas, atau cuman karena Nah, lebih itu mahal lebih murah? sebenarnya nggak diceritain lebih lanjut. Cuma saya cari tahu lagi dari ini bukan dari PLN lagi, gitu. Saya cari tahu dari luar. Nah, kebetulan tahun lalu tuh kan lagi booming film seksi killer. Nah, di situ lumayan lengkap data-datanya kenapa Indonesia itu sulit beralih ke EBT. Nah, dari situ saya dapatnya. Nah, itu ada lagi data-data semua sumber energi yang di RUPTL itu, mulai dari batu bara sampai EBT itu lengkap data-data berapa harga per kWh-nya. Nah, saya dapatnya dari sana gitu. Dari film Sexy Killer. Nah, itu data sumber dari pihak Watchdog yang produksi film itu juga lengkap di sana. Nah, dari situ saya cari lebih lanjut data-datanya. Oke, thank you Mas Alfarizi. Sebelum saya ke ini Mas Farid mungkin mau komentar. Sebelum saya ke Mas Farid, mungkin tadi dari Mas Abra ada tanggapannya dari tanggapan Mas Alfarizi. Iya, yang EBT tadi, mungkin saya pengen ngaitin dengan ini, dengan prospek ke depan juga yang lagi didorong pemerintah. Ini kan bangun hilirisasi nikel ya, yang nanti diharapin industri otomotif semuanya menggunakan listrik. Jadi ini satu sisi mungkin jadi kabar baik buat industri listrik, buat PLN atau EPP, karena kedepannya bakal ada potensi peningkatan konsumsi listrik untuk kendaraan. Nah, cuman tadi kalau listriknya masih dipenuhi oleh yang fosil, ya tetap akan berlanjut, yang EBT-nya nggak akan berubah gitu. Yang berubah hanya dari sisi mineralnya tadi, pemanfaatan nikel dan mineral-mineral lain yang akan dimaksimalin di Indonesia. Tapi dari sisi sumber penghasil listriknya, saya pikir nggak akan banyak berubah sampai 2030, tetap akan batu bara juga. Nah, cuman mungkin yang bakal jadi concern juga adalah yang pernah saya baca di Paris Agreement itu kan mendorong lembaga-lembaga keuangan itu buat menghentikan pembiayaan ke energi-energi fosil. Nah, ini juga mungkin akan jadi constraint juga buat investor, apakah akan terus sampai kapan nih mereka akan melanjutkan produksi listrik dari batu bara atau dari fosil, karena kedepannya juga sumber pembiayaan atau perbankan juga akan semakin sulit ya kalau misalkan Paris Agreement tadi bisa berjalan dengan efektif di Indonesia gitu, karena perbankan atau investor juga akan semakin pelit juga nih kasih pinjaman ke perusahaan-perusahaan yang masih mengandalkan sumber daya alam fosil gitu. Dan
barangkali justru nanti yang investor-investor EBT itu mereka akan lebih mudah mendapatkan pendanaan, cost of fund-nya akan lebih murah dibandingkan yang cost of fund didapat oleh perusahaan yang fosil tadi. Yang kedua, insentifnya dari pemerintah barangkali stimulusnya juga bakal lebih besar lagi. Stimulus fiskal dari sisi pajak, kemudian impor barang modal, bahan baku dan sebagainya tuh buat mendukung EBT tadi gitu. Yang mungkin sekarang ini dianggap mahal karena tadi belum memasukkan potensi stimulus atau relaksasi fiskal dari pemerintah. Tapi untuk jangka pendek kayaknya belum itu, Mas. Oke, thank you Mas Abram. Mungkin dari Mas Farid mungkin ada yang bisa ditambahin. Halo, ya Mas Farid mungkin ada yang mau ditambahin ya Mas? Itu angka Rp3.000 per kWh itu untuk renewable itu kalau menurut saya itu angka pembangkit listrik tenaga surya. Panel. Surya dan angin. Problemnya memang kalau kita ngomong renewable energy itu orang berpikir itu bentuknya surya atau angin. Karena di luar negeri itu paling umum kelihatannya surya dan angin. Padahal potensi renewable energy kita paling besar ada di bioenergy. The biggest kita punya potensi itu bioenergy. Dan orang jarang banget nyebut. Dia pemanfaatannya bisa dalam bentuk biomasa ataupun biogas. Sumbernya banyak banget dan banyak datang dari limbah perkebunan sawit. Jadi angka 3.000 itu adalah angka untuk solar cell. Karena memang mahal bikin pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia kalau mau dia nyambung ke jaringan PLN. Dan harganya segitu ya memang begitulah apa adanya. Jadi akhirnya selalu itu yang dijadikan. Padahal EBT di Indonesia kalau kita lihat potensi energi kita adanya di bioenergi. Dan bioenergi itu bisa sebenarnya di beberapa tempat itu di harga Rp1.200 sampai Rp1.400 per kWh. Itu bisa. Makanya di beberapa daerah, kalaupun dia punya BPP di 1.800-an, di 2.000-an, itu cukup membantu. Yang kedua, EBT itu perlu dilakukan secara, jadi dia nggak bisa besar-besar, tapi dia bisa tersebar. Jadi kalau mau switching dari, misalnya kita mau ngurangin coal nih, atau ngurangin yang fossil fuel ke energi terbarukan, kita bisa mulai bergerak pada hal-hal yang kecil-kecil, simple, dan sebenarnya bisa banget gitu. Kayak limbah sawmill, itu banyak. Kemudian kalau kelapa sawit paling banyak itu limbahnya dalam bentuk pome, itu biogasnya bisa. Kemudian cangkangnya sih nggak usah ditanya lah, udah mahal. Tapi sebenarnya tandan kosongnya itu juga bisa dimanfaatkan. Dan itu jumlahnya banyak. Ya itu yang sebenarnya potensi paling besar kita itu. Cuman yang paling sering diomongin EBT itu adalah 3.000 tadi. Nah, kalau kita ngomongin di Jawa ini pembangkitnya tua-tua. Jadi dia kan kalau cost pembangkitan tuh ada cost investment-nya, cost O&M-nya. Jadi cost investment-nya ini udah lunas di sisi PLN. Makanya angkanya jadi kelihatan kecil karena apa? Dia cuma bayar operation and maintenance sama bayar fuel-nya aja. Jadi itu ya cost pembangkit baru di awal sama cost pembangkit tua yang biaya pembangunannya udah ketutup, dia pasti akan jomplang jauh. Jadi memang kita ngelihat datanya juga harus lihat-lihat lagi gitu. Ini 600 kok kalau pembangkit batu bara ya iya dia pembangkit tua. Jadi biayanya cuma biaya bayar fuel sama biaya maintenance. Biaya buat gantiin besaran investasi yang dari pinjaman itu udah lunas kemarin-kemarin gitu. Jadi nggak perlu bayar itu lagi sehingga kelihatannya biaya pembangkitannya nggak besar-besar banget gitu. Sedangkan pembangkit baru yang batu bara ya harganya beda-beda tipis juga sama EBT yang dari bioenergi. Yang kebetulan sumber dayanya, resources-nya lumayan berlimpah di Indonesia dan harganya nggak terlalu besar. Bahkan saya pernah ngitungin ke salah satu calon klien saya waktu dia mau bikin pembangkit listrik tenaga sampah kota. Dan dia bilang sama saya, Mas, kalau saya nggak kasih tipping fee gimana? Saya bisa hidup nggak ada dengan angka 1.400-an kWh. Saya bilang, kalau modelnya mau kayak gini bisa Pak dengan 1.400-an kWh. Jadi kadang-kadang kita terlalu
dibuat kaget sama angka pembangkit listrik tenaga surya. Oh, renewable tuh mahal, 3.000 per kWh, ya benar. Tapi kalau itu surya, tapi kalau itu opsi-opsi energi yang lain, itu bisa jauh lebih murah gitu. Sehingga gap-nya nggak besar. Kemudian membandingkan dengan PLTU juga kita lihat nih. Karena di sistem, di perhitungan BPP tuh PLTU yang cukup lama itu, yang PLTU lama itu masuk dalam perhitungan biaya rata-rata BPP. Sehingga dia menolong, kelihatannya angkanya kelihatan rendah. Terus kita bisa lihat cuma 600-an, cuma 700-an. Karena cuma bayar fuel sama maintenance saja, biaya investasinya udah bisa dibilang udah selesai gitu. Paling dia nanti akan retrofit di beberapa item aja gitu. Ya itu makanya akhirnya murah. Memang kalau ngelawan pembangkit lama, apalagi batu bara, wah pusing, susah, nggak ada yang bisa ngalahin. Makanya perlu ada niat gitu, mau bergeser ke renewable tuh mau nggak gitu. Kita cost lebih mahal sedikit, ya nggak usah naik ke 3.000 lah, naik ke 1.800, ataupun ke 2.000 gitu, ataupun 1.600 tuh udah bisa ngasih nafas sebenarnya ke beberapa tipe pembangkit EBT gitu. Yang paling kasihan sebenarnya ada beberapa daerah kayak Bengkulu. Bengkulu tuh defisit listriknya, tapi dia BPP-nya dihitung cuman 700 karena dia ngikut jaringannya Sumatera bagian selatannya Palembang. Padahal dia defisit. Banyak potensi EBT-nya bisa dibangun di sana, dan listrik yang dikirim dari Palembang ke Bengkulu tuh banyak kurang. Tapi nggak ada yang bisa masuk ke Bengkulu untuk bangun EBT karena dia di BPP-nya dipatok mengikuti harga Palembang yang memang banyak pembangkit gitu. Akhirnya daerahnya nggak ada listrik yang defisit, dapat dari Palembangnya sisa-sisa, mau bangun EBT nggak bisa gitu. Dan itu banyak juga kayak Kalteng ngikut ke Kalsel, kondisinya kayak gitu. Kemudian ada beberapa daerah kayak Sumatera sih paling banyak yang kondisinya kayak Sulawesi juga kayak Kendari. Itu juga tadi adanya juga datanya paling banyak juga. Jadi paling itu aja sih saya. Kalau ngelihat surya ya pasti 3.000 gitu, tapi kalau ngelihat yang lain bisa lebih murah. Oke, thank you banget Mas Farid. Kita ada pertanyaan lagi dari Mas Usep. Halo Mas Usep, bisa dengar suara saya? Ya, kedengeran ya, Aikal? Kedengeran. Silakan Mas Usep, pertanyaan atau komentarnya ke Mas Abra. Ya, Mas Abra sama Mas Farid, terima kasih. Tadi, kalau misalnya masalah prinsipilnya, salah satunya adalah monopoli listrik oleh PLN ini gitu. Lalu udah diprivatisasi di, misalnya tadi yang disinggung Mas Farid, di pembangkit atau di distribusi. Itu konsekuensinya nantinya listriknya harganya jadi murah nggak sih kalau kita sebagai konsumen gitu? Karena jangan-jangan nanti ketika diprivatisasi titik temu harga itu malah ada tuh harga pantas listrik gitu yang kemudian disimpul keadaan nantinya lebih mahal daripada saat listrik itu dimonopoli negara gitu karena tujuan kesejahteraan warga atau rakyat gitu. Apa emang kalau kita bandingin harga listrik di Indonesia dengan negara-negara lain yang sudah memprivatisasi listrik, itu memang disimpulkan konsekuensi dari privatisasi adalah murahnya harga listrik yang dinikmati oleh konsumen gitu. Itu sih. Makasih, Aikal. Oke, thank you Mas Usep. Ke Mas Abra mungkin tanggapan atau komentarnya. Iya, tadi yang seperti saya bilang juga tantangan terkait dengan wacana swastanisasi atau privatisasi di sektor strategis termasuk PLN itu kira-kira apa argumentasi yang bisa meyakinkan stakeholders bahwa pasca swastanisasi itu konsumen itu akan lebih diuntungkan. Itu yang pertama dari sisi konsumen. Mungkin jangka pendek iya, tapi maksud saya dalam konteks bagaimana menjaga kepentingan nasional jangka panjang ya, kedaulatan ataupun bagaimana negara itu bisa mengkontrol itu bentuknya itu kayak apa gitu. Nah itu yang makanya perlu ada benchmark dari negara lain ketika memang sumber-sumber energi di negara-negara itu dikuasai oleh swasta atau diserahkan ke swasta sehingga itu masih efisien dan menguntungkan konsumen. Nah, itu kan yang jadi perdebatan. Terus kedua, yang masalah tarif listrik, tadi kan
apakah jaminannya kalau dari swasta harga tarif listrik di Indonesia dan negara lain akan lebih murah lagi. Tapi kalau saya tadi baca di berita itu di ASEAN tarif listrik Indonesia termasuk yang paling murah untuk kondisi sekarang. Cuman saya menduganya murah karena masih ada para negara di situ, karena ada subsidi dan sebagainya buat yang terutama yang rumah tangga penerima subsidi gitu. Nah yang lain-lainnya saya nggak tahu. Dan lebih murah juga pasti karena bahan bakunya kan melimpah di Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang tadi yang mereka menghasilkan listrik dari sumber daya alam yang mereka harus impor dibandingkan di Indonesia yang batu baranya melimpah dan ada kewajiban DMO juga. Itu masih paling nanti perdebatannya akan terus begitu. Kecuali kalau kita bisa secara kuantitatif menunjukkan, ya Mas Farid mungkin bisa memberikan ngefit kira-kira kalau PP BPP-nya sekian, kalau misalkan yang dari PLN sekian, terus kalau bisa kita simulasikan secara nasional makro itu akan lebih efisien berapa banyak sih, baik buat konsumen maupun apalagi terlebih buat APBN. Karena yang juga luput dari pertimbangan pemerintah ketika ingin melakukan swastanisasi itu kan selama ini kalau BUMN tuh kalau ada masalah pasti akan balik lagi menggantungkan ke pemerintah ya gitu, terutama dari sisi PMN penyataan modal itu kalau udah masalah dari sisi ekuitas minta tambahan. Nah itu berarti kalau misalkan di swastanisasi ada hal positifnya adalah APBN semakin berkurang bebannya buat membiayai BUMN yang bermasalah tadi masuk di PLN ini. Karena PLN ini ternyata sekarang capex-nya itu 100% dari utang, udah nggak lagi dari ekuitasnya dia. Gitu. Thank you Mas Abra. Mungkin tadi Mas Farid mungkin ada yang bisa ditambahin Mas terkait komentar dari Mas Usep tadi? Iya. Ini sebenarnya problem kita yang nggak selesai di listrik itu, kalau saya selalu bilang itu adalah kita selalu berharap listrik kita murah. Jadi masyarakat tuh pengen listriknya murah. Gitu. Gue masih ngetik ya. Jadi dan menurut saya karena keinginan untuk murah itu akhirnya sebenarnya dibayar dengan cara di belakang gitu. Ya kalau barang murah gitu, itu negara yang menyediakan, sebenarnya ada yang bayarin di belakang. Bayarin hutang yang menumpuk, produksi yang banyak bermasalah, proses EPC yang ya kayak gitu. Jadi menurut saya itu energi itu mahal dan bukan barang murah. Dan itu sebenarnya kayak listrik ini elementer dan penting. Dia harus benar-benar ditempatkan pada titik yang sebenarnya semua orang ini bisa berjalan dengan baik gitu. Karena kalau kemurahan kan juga yang ya kayak gini gitu. Orang Jakarta, Jabodetabek kayak enak ngerasain mati lampu sering-sering. Tapi korban di daerah. Dan karena selama ini dipaksa murah, jadi kita listrik dipaksa murah nih. Dengan compang-campingnya PLN harus begini, harus begitu, kerobat segala macam. Akhirnya di daerah nggak jalan. Terus ketika kita mau menjadi negara industri, kita kebingungan. Listrik kita kurang loh. Listrik kita selama ini kita fokusin buat di Jawa, di Jabodetabek terutama, dan murah. Nggak pernah yang cukup, stabil, sustain, dan running well. Gitu. Jadi itu yang menurut saya problemnya malah di situ. Jadi saya kalau ditanya, saya pengen, makanya saya ingat banget waktu debat Pilpres yang kemarin itu kedua calon tuh bicara soal energi murah. Padahal energi murah itu adalah salah satu akar awal gitu. Keinginan baik kita pengen kasih listrik yang murah, saya pengen rakyat saya sejahtera dengan listrik yang murah itu malah jadi problematik dan punya unintended consequences yang kayak sekarang ini. Kita nggak mampu untuk di level produksi listrik, kita nggak mampu untuk di level negara industri yang siap. Akhirnya kalau orang mau bangun ke sini pabrik ini itu kayak smelter dan apa harus bangun pembangkit sendiri. Dan kita nggak bisa bergerak keluar dari beban-beban hutang yang selama ini akhirnya ngegelayutin PLN karena harus dipaksa murah. Dan yang terakhir kita nggak bisa keluar dari energi kotor batubara karena pengen murah. Jadi
kita akhirnya membayar harga di belakang gitu, di depannya bill masyarakatnya saya pengen yang murah gitu, tapi ada unintended consequences-nya. Makanya saya selalu bilang kalau ada yang pengen energi murah, saya bilang coba beberapa teman-teman aktivis tuh sebenarnya kebanyakan datang dari orang-orang yang concern sama masalah lingkungan, tapi di satu sisi dia pengen energi murah. Saya kadang-kadang suka bingung gitu. Kalau you pengen energi murah, ya solusinya fossil fuel sama batu bara, selesai. Tapi kalau mau bersih, ya memang harus dibayar dengan lebih mahal. Karena itu cara yang terbaiknya. Nggak bisa negara yang udah kayak begini compang-camping bebannya dan operasionalnya gitu. Jadi kita juga harus hati-hati terhadap keinginan kita, baik yang ingin kita berikan pada rakyat Indonesia. Jangan-jangan itu sebenarnya pil yang berbahaya kalau kita makan. Dan itu yang saya lihat gitu. Karena nggak bisa diangkat jadi 1.800, 2.000 rupiah per KWH, makanya nggak ada yang bisa hidup EBT, nggak ada yang bisa switching dari batu bara, dari energi kotor itu. Ya kalau nggak mau kita yang bayar ya siapa, mau anak cucu kita mau kan kita nggak mau katanya wah polusi dan segala macam, kita nggak mau, tapi kita minta yang begitu terus. Itu sih jadi saya selalu bilang kalau minta itu ya berarti udah siap nih dengan batu bara, udah siap dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Tapi kalau kita pengen udah nggak apa-apa bayar lebih mahal, ya kita akan bergerak jauh dan kita akhirnya bisa siap nyediain listrik yang buat industri, bisa ini gitu. Itu aja sih. Itu aja sih paling. Oke, thank you banget Mas Farid untuk komentar dan tanggapannya. Ke Mas Abram, mungkin sebelumnya karena udah jam 10, kira-kira masih ada pertanyaan nggak nih? Jelas sih kalau masih belum ada pertanyaan lagi, mungkin akan saya tutup diskusinya. Tapi mungkin sebelum ditutup, Mas Abra ada kalimat penutup, ada kesimpulan Mas? Dipersilakan. Sebenarnya menarik nih diskusi ini buat kita teruskan. Masalah ini juga soal terjadi kemarin, saya juga habis diskusi juga dengan teman-teman terkait dengan rencana privatisasi di Pertamina ya, anak usaha Pertamina. Yang kayak begini-begini kan sebenarnya substansinya sama, persoalan governance di BUMN, masalah inefisiensi, masalah APBN dan sebagainya. Cuman itu tetap perdebatan itu nggak ada juntrungannya, nggak ada habisnya ketika memang selalu muatannya itu hanya politik, kemudian juga konstitusi secara kualitatif. Nah, perlu juga memang diperkuat dengan analisa-analisa kuantitatif. Nah, itu yang barangkali juga masih minim dalam pembahasan diskursus mengenai swastanisasi ataupun privatisasi di BUMN. Dan saya nggak tahu nih apakah yang di sini juga ada teman-teman dari SP, karena ada juga yang WA mau hadir. Lebih menarik kalau misalkan masing-masing pihak itu juga semuanya masing-masing bersuara dengan pengalamannya masing-masing gitu kan, jadi lebih kaya. Ya mungkin masukannya ke depan bisa diskusi lagi Mas dengan menghadirkan peserta yang heterogen dari berbagai macam perspektif gitu. Mas Ekal, Mbak Dinda. Ya, siap Mas Abra, mudah-mudahan nanti kita pasti akan bisa ngadain diskusi lagi. Ya, thank you banget untuk Mas Abra yang sudah bersedia meluangkan waktu malam-malam lagi Mas ya, malam Sabtu untuk diskusi bersama kita. Dan thank you banget tadi untuk teman-teman peserta, untuk Mas Farid, untuk Mas Alfarizi dan Mas Usep tadi yang sudah memperkaya diskusi kita. Sebelum saya tutup, saya akan menyerahkan ke Mbak Dinda dulu selaku editor-in-chief Suara Kebebasan. Kepada Mbak Dinda dipersilakan. Silakan Mbak. Terima kasih Haikal, makasih banyak Mas Abra, Mas Farid dan juga para peserta. Ini diskusi yang panas ya soal listrik. Memang bukan topik yang mudah dicerna gitu, apalagi banyak bahasa-bahasa teknis, tapi kita juga ada gambaran gitu betapa kompleksnya sektor perlistrikan ini. Saya ingat ada hasil studinya teman-teman Jatam, Greenpeace tapi corruption ya waktu itu, dan dia memang berangkatnya dari bisnis batu bara dan kelindannya bisnis politik, dan itu berpengaruh di kampanye di pilkada dan oligarki lah, partai politik dan segala macam. Dan akhirnya benar yang dibilang Mas Abra dan Mas Farid tadi bahwa ada memang masalah di governance gitu.
ada hitung-hitungan yang perlu diurus. Kalau regulator bermain dari awal sampai akhir, negara hadir di mana-mana ternyata ada unintended consequences gitu. Tadi penjelasan Mas Farid juga karena dari lapangan juga membuat kita membuka mata gitu. Tidak mudah untuk selalu minta semua murah, semua gratis, sementara mungkin nggak semua orang membayar pajak gitu. Ini diskusi yang sangat kompleks dan tentu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kadang kita juga punya bisa aja kita ngadain diskusi-diskusi santai-santai gitu kalau Mas Abra juga available, Mas Warid dan teman-teman lain yang mungkin di luar forecast yang kita bisa berdiskusi lebih seru lagi. Karena tentunya membicarakan listrik tidak bisa selesai dalam 2 jam saja. Ini PR bersama tentunya dan semoga materi malam ini, thanks lagi Mas Abra, Mas Warid dan teman-teman, bisa jadi bahan refleksi kita juga gitu. Mungkin jadi catatan kita ketika kita ingin mengkritisi soal peran BUMN, soal bagaimana sistem ekonomi negara kita, dan bagaimana peran pasar di dalamnya. Gitu. Karena semuanya ini real ya, real isu-isu kebijakan. Jadi jangan mudah dipengaruhi oleh politisi busuk. Mereka juga punya kepentingan gitu. Seperti yang saya bilang, akan ada cerita artikelnya nanti di website suarakebebasan.id. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Abra, Mas Warid, dan para peserta. Jangan sungkan untuk visit website kami, Twitter, Line, Instagram, karena tak kenal maka tak sayang. Tetap lagi seperti itu. Salam kebebasan, terima kasih banyak dan salam sehat, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Terima kasih semuanya. Iya, makasih Mbak Linda, Mas Ekal semua, Mas Farid. Ya, terima kasih banyak Mas Abra dan teman-teman. Sampai ketemu lagi diskusi selanjutnya. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Mas. Thank you. Thank you.